Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi hari di Amerika maupun malam hari di Indonesia, kembali kami datang ke hadapan Tuhan untuk mengucap syukur berterima kasih atas segala berkat pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan dalam hidup kami bukan kecelakaan yang kami terima. Kami selalu mendapatkan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Karena kami tahu siapa Engkau. Kami tahu Engkau pemilik langit dan bumi. Kami tahu ada di dalam tangan-Mu. Kami merasa tenang. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mengucap syukur. Dan itulah iman yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Bahwa kami memiliki Allah yang besar. Kami memiliki backup yang benar. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan. Tolong kami, buka hati pikiran kami, supaya kami bisa mengerti apa yang Engkau akan tuangkan dalam hati-Mu, Tuhan, kepada kami. Buka pola pikir kami, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan hendak katakan. Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa-apa. Sekali lagi, Tuhan, pakailah hamba-Mu, kuduskanlah, supaya hamba-Mu menjadi alat yang benar, bukan opini dari pikiran hamba, tapi Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini, Tuhan. Berikan nama kekudusan, supaya kekudusan-Mu nyata di dalam pelajaran ini. Bagi teman kami yang belum hadir, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, supaya mereka bisa mengikuti, walaupun sedikit, tapi Tuhan sendiri yang mengumpulkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar-Mu. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Ya, 6 orang yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah diberikan kepada saya bertanggung jawab. Ya, saya ini orangnya bukan nggak peduli, tapi kerjaan saya memberitahu. Kalau nggak ada orang di sini, kosong, ya sudah bubar. Tapi ada satu orang, tugas saya memberitahu satu orang. Kenapa? Saya kasih tahu kenapa. Banyak gereja nggak tahu ini ya. Dan saya udah akan ulang 100 kali, nggak pusing saya. Ya, kita lihat. Cara hidup jemaat yang pertama, yang mula-mula. Ini jemaat mula-mula. Di ayat terakhir dikatakan, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Lihat. Ini menjadi pegangan saya dalam hidup melayani Tuhan. Hidup melayani Tuhan harus punya pegangan ini. Artinya apa? Kalau tidak ada orang yang dipilih yang dikirim Tuhan, kita stop. Ya mau sama siapa gitu. Tapi kalau ada orang satu yang dikirim untuk diberitahu, untuk diajarkan, kita harus, saya sebagai seorang pengajar, harus memberitahu apa yang saya tahu tentang dia. Kita sudah mengenal Kristus dengan baik. Kalau kita belum mengenal, belajarlah mengenal dia. Kenapa? Kalau kita quote and quote ngaku di depan orang banyak, kita orang Kristen, sekali lagi, kalau kita ngaku quote and quote kita orang Kristen, tapi di luar sana mengatakan si Hendrik ini nggak bener, tukang tipu. Ingat, yang dipermalukan bukan Hendrik doang, tapi quote and quote Kristennya itu menjadi pegangannya. Ngapain dia orang Kristen, tukang tipu juga? Ngapain jadi orang Kristen? Berjinah juga. Bahkan ada pendeta besar di akhir hidupnya, hidup bersama istri mudanya. Ada, nggak perlu sebut namanya, udah mati orangnya soalnya. Iya betul, ada Pak. Hah? Dan pengikutnya bangga lagi. Dia pendeta saya luar biasa, tapi hidup sama istri muda. Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba saya ada istri 2 di belakang saya. Cipika-cipiki. Pak, mau pergi dulu ya, Cipika 1, begini. Jemaat tanya, terutama Ibu Erika nih, yang udah paling ekstrim. Pak, 2 itu siapa Pak? Istri saya, 1 tua, 1 muda. Langsung keluar deh, bubar. Betul? Iya betul.
Kalau Pak John sebagai laki-laki, Pak gimana caranya bisa dapat istri dua? Itu pertanyaan kalau laki-laki kan mikirnya gitu. Kalau ibu-ibu mah, gila nih pendeta, istri dua di depan depan umum, cipika-cipiki. Siapa yang mau Kalau dengerin saya saya langsung ngomong? di end, Pak. Kenapa? Kalau saya langsung di end. Langsung mati, langsung keluar, betul? Betul. Nah itu. Tapi ada jemaat yang bangga. Pendeta saya nih luar biasa. Gereja saya anggotanya 10.000. Pendeta saya luar biasa. Istrinya istri muda. Masih pergi ke gerejanya. Masih dengar khotbahnya. Maaf, misalnya nih Ibu Pendeta, Ibu Erika, tukang bikin cucur, paling jago di dunia. Bikin buku cara bikin motor. Siapa yang mau beli? Iya betul. Jualan cucur, bikin buku motor. Siapa yang mau beli? Betul, Pak. Nih, pas beli laki-laki bikin, cobain. Komplain, Bu, Ibu bikin buku motor gimana? Kejadiannya cucur. Gitu. Kan gitu. Nah ini, kita sebagai orang Kristen, kita mesti mengenal dia. Kalau kita sudah kenal dia, percaya omongan saya. Nih saksi seumur hidup nih. Masih ada orangnya. Belum mati. Gak berani. Macam-macam. Beneran. Takut. Dulu saya pernah berpikir. Amsal mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat takut akan Tuhan. Yuk. Ngomong doang. Di gereja, kalau pendeta ngomong, permulaan hikmat adalah rame-rame cuma takut akan Tuhan. Ngomong belum selesai 3 detik. Handphone bunyi nih. SMS tuh. Bro, lo di mana, Bro? Gue di gereja nih. Ntar siang kita kesini. Bentar habis gereja kita pergi. Baru ngomong takut sama Tuhan. Ntar siang kita ke ini ya. Misalnya ke tempat yang gak bener gitu. Cuma ngomong doang. Nggak ada takutnya. Kenapa? Karena nggak kenal dia. Siapa dia? Kita nggak kenal. Kalau orang masih berani-beranian melakukan pelanggaran Tuhan alias dosa. Ingat ya, saya selalu ganti kalimat dosa itu pelanggaran firman Tuhan, pelanggaran perintah Tuhan. Karena kalau orang ngomong dosa, nggak ada yang pernah tahu dosa itu artinya apa. Yang ada dosa kayak kanker dalam hati, lalu Tuhan angkat. Wah, bebas kita dari kanker dosa. Padahal dosa itu masih ada. Apa dosanya? Roma 6:23. Upah dosa adalah Maut. maut. Mau Kristen kek, mau Buddha kek, mau Hindu kek, mau Islam kek, mau bertapak di gunung jadi orang suci kek, mati. Dijamin. Itu 100% jaminan mutu. Itu rinso beneran dijamin 100% putih. Mati dijamin. Bener? Di sini siapa yang berani mengatakan saya tidak bisa mati? Itulah upah. Itu yang ditanggung Tuhan. Yesus datang ke dunia itu yang mau ditanggung. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngerti. Pendeta semua, Yesus mati di atas kayu salib. Wah, ngomongnya dramatisir. Di kayu salib, dia dipukulin, dia ditampar, begini-begini. Untuk dosa kita. Supaya kita bebas dari dosa kita. Apa maksudnya, Pak? Nggak ada yang ngerti. Itu barusan yang saya ngomong. Mau siapapun dia pasti mati. Itulah dia datang. Untuk itulah dia datang. Untuk apa? Yang mati bisa bangkit. Itu untuk apa? Bangkit untuk hidup yang kekal. Jadi Yohanes 3:16 jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini itu kita semua. Sehingga ia mengaruniakan Kristus kepada kita supaya diganti. Setiap orang, bukan semua, setiap. Kasihnya kepada dunia ini semua orang. Mau Kristen kayak, mau Buddha kayak, mau Hindu kayak, mau agama ateis kayak, mau macam-macam. Tapi setiap orang yang mau percaya kepada dia tidak binasa. Ini kita bicara binasa kekekalan loh. Tapi memperoleh hidup yang kekal. Binasa kekekalan sama hidup kekal. Pilihannya dua.
Untuk itulah dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal. Dan itu yang akan kita bicarakan. Dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa kekekalan, kebinasaan kekal. Itu. Kalau kita terus-terusan hidupnya berbuat dosa atau melanggar perintahnya Tuhan melulu, kerjaannya dosa yang sekarang, akibat dosa yang sekarang adalah kematian, nanti pada saat kebangkitan, jangan pernah berpikir orang berdosa nggak dibangkitkan. Dibangkitkan. Pada saat kebangkitan nanti, dapat kematian lagi yang kedua, yaitu kekal di kompor. Di kompor yang nggak pernah mati. Digoreng tuh. Saya emang nggak nakut-nakutin, ngasih tahu aja. Api neraka. Yang ngomong firman, bukan saya. Saya tuh nggak pernah mau nakut-nakutin orang. Nggak pernah. Kenapa? Sama Tuhan aja nggak takut, apalagi neraka. Ngapain saya nakut-nakutin orang, sama Tuhan aja orang nggak takut? Kalau kita sudah mengenal, Iya ya. nah, iya. Ngapain kita Pak, takut-takutin? nah, terus kan ini ya, apa? Ini ada yang pernah bilang gini sama saya, Pak ya. Oh, itu nanti yang di neraka itu nanti apa iblis yang potong-potong tuh manusia. Nah, terus apa? Ya bagaimana cara Tuhan menghukum iblis kalau di neraka itu katanya Nah, ibu apa berarti iblis orang yang pinter. Ibu tuh orang pinter. Kalau iblis yang motong-motong kita, iblis gimana hukumannya? Itu namanya orang pinter. Ntar ujung-ujung bilang, ada yang bilang, raja neraka. Raja neraka. Kalau raja neraka berarti dia hidupnya enak-enak dong di neraka jadi raja. Hidupnya enak. Ayo kamu, Iya. ini kebanyakan nonton film, bikin raja neraka. Lihat, ya, ini mumpung ngomong ini kita langsung kasih tahu aja ayatnya ngomong apa tentang si raja neraka ini. Aduh, alhamdulillah deh ini mah. Lihat, 20. Lihat. Iblis yang dikatakan raja neraka, enak aja raja neraka, yang menyesatkan mereka, dilempar ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu. Mereka, nabi palsu, binatang, iblis, disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Pertanyaannya, siapa yang siksa? Tuhan dong. Nah, itu siapa? Tuhan dong. Oh, Tuhan ya. Ya. Terus ada yang bertanya, kalau Tuhan adalah kasih, ini hati-hati ya, ini akan terus dikumandangkan. Tuhan adalah kasih, mungkin nggak dia menyiksa orang? Menyiksa ciptaannya sendiri? Katanya dia kasih. Katanya dia mati buat kita. Betul? Kita diarahkan untuk berpikir, benar juga ya. Tuhan kasih. Kenapa kita berbuat salah, kita dihukum sampai begitu kejam? Siang dan malam selama-lamanya. Karena kita tidak mengenal dia. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, yang tetap melanggar perintahnya Tuhan, tidak melihat bahkan tidak mengenal dia. Kalau kita tidak mengenal dia, kita akan terus berbuat dosa. Terus, dan terus, dan terus. Ingat ya, dosa itu di sini disebut pelanggaran hukum Allah. Ada berapa? Cuma 10. Kita melanggar 10 hukum Tuhan. Kalau kita tidak melanggar 10-10-nya, kita dikatakan orang kudus. Hidup kita hidup benar. Efesus 1 ayat 4 dikatakan, kita dipilih oleh Tuhan sejak dunia dijadikan. Untuk hidup kudus tak bercacat celah.
Kalau kita tidak mau menguduskan diri kita, dan kita masih mau hidup bercacat celah, dikatakan kita tidak mengenal Dia. Jangan pernah ngaku jadi orang Kristen, karena kita nggak mengenal Dia. Lalu bagaimana dong, Pak? Ya, Tuhan adalah kasih, lalu Dia menghukum orang selama-lamanya. Berarti Tuhan bukan kasih dong. Kalau ngomong sama saya mah gampang jawabnya. Saya mah orang sederhana. Gedenya di mana? Di hutan apa di rumah orang tua? Tinggal pilih. Lu gedenya di hutan, apa gedenya di rumah orang tua? Di rumah orang tua. Orang tua bilang, lu jangan main bensin, rumah bisa kebakaran. Lu main bensin. Kan gitu. Anggap lu tinggalnya di hutan. Hutan bilang, itu jangan lu pegang lu mati. Lu pegang. Kan gitu. Orang-orang kayak gini memutarbalikkan kalimat. Yang ngajarin siapa? Siapa yang ngajarin mutarbalikkan kalimat? Iblis. Setan. Setan. Enggak. Tuhan nggak bilang begitu. Cuman dia bilang, kamu kalau makan, kamu jadi Tuhan. Sama. Enggak. Mana mungkin Tuhan mau membinasakan kita? Dia kan Tuhan, dia kan Allah. Bagaimana mungkin? Kamu ngaco nih. Iya Apa banyak yang terjadi? yang Apa yang terjadi setelah manusia makan buah? Masih hidup terus selama-lamanya. enggak Apa yang terjadi? diusir dari Taman Mati. Eden. Mati. Mati. Harus mati. Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah, dikasih napas hidup, kekal. Ini orang harus kekal hidupnya. Tapi gara-gara itu, dia harus mati. Tuhan ngomong nggak sembarangan. Semua pohon kamu boleh makan, kecuali yang itu kamu makan. Kalau kamu makan, pada saat itu juga kamu harus mati. Betul? Mati. Urusannya Padahal mati. kalau mau dipikir apa larangannya itu cuma sederhana ya Pak ya. Maksudnya ya, hanya gampang gitu. Maksudnya ya dia nggak perlu banting tulang, dia nggak perlu ngapa-ngapain, cuma dibilang jangan makan. Istilahnya kayak gitu doang ya. Ya. Jadi konsekuensinya mati. Ya itu kita. Mau suci hidupnya kayak apapun harus mati. Harus mati. Ya, nanti ada yang bertanya nih. Jangan-jangan Ibu Dewi lagi nyari nih. Wah, yang nggak mati siapa nih di Alkitab nih? Ada 2 orang nih yang nggak mati. Si Henok sama si Elia nih. Bentar lagi nih Pak Hendrik mau tanya nih. Henok sama Elia nggak pernah mati. Lagi nyari kakak, Pak. Dimintain sama RT. Jadi sambil Iya, sambil nonton apa Zoom ini, saya sambil dengerin. boleh. Kalau Gitu, kita bercanda Pak. dulu. Mestinya saya tutup kamera jadi Bapak tidak Nggak usah. terpesona Buka aja gerakan kayak Pak Anwar kalau saya. dibuka. Enggak, nyantai aja, Bu. Hmm, Iya, lagi nyari nih siapa nih yang nggak mati nih di Alkitab nih. Ada Henok, ada Elia nih. Ntar gue mau tanya nih Pak Hendrik nih. Wah, gimana? Ada jawabannya semua. Jangan takut. Setiap pertanyaan dijawab di Alkitab. Kalau ada pertanyaan tentang Alkitab, nggak jauh-jauh. Jawabannya di Alkitab. memang menyembah dalam roh dan kebenaran itu yang kayak apa, Pak? Nah, itu dia pertanyaan yang bagus. Bersemedi, Bu. Ntar rohnya keluar. Wulu, gitu. Kayak Hindu dong, yang kayak begitu berarti kayak Hindu dong. Bukan kayak, nah, Ibu jawab sendiri kayak Hindu dong. Menyebar Nah, roh dan makanya. kebenaran. Bagaimana mungkin kalau kita nggak punya Roh Kudus bisa menyembah Allah yang benar? Setuju? Ya, Dari mana kita tahu? Yohanes 16 jawabannya nih, lihat kasih lihat. Semua ada jawaban, ya. Nih, kasih lihat judulnya apa nih? Pekerjaan Roh Kudus. Kerjaannya ngapain? Nih, Roh Kudus kerjaannya ngapain? Ya. Bapak ya, Pak ya, sambil saya lagi nyari kakak nih, Pak. Boleh Yang nyantai aja, Bu, ya, sambil Pak. dengar. Kita mau orang nyantai di sini, Bu. Kita mau orangnya bener-bener saya ini orangnya sederhana, orangnya aduh, nggak perlu pakai yang formal-formal, Bu. Kalau saya datang ke rumah Ibu jangan pakai dandanan, Bu. Pakai sendal jepit juga boleh, nggak apa-apa, nyantai aja. Saya nggak akan lihat yang gitu-gitu. Itu pengakuan tulus apa ada modusnya tuh, Pak? Loh, kok modus?
Kan nggak saya ngomong belum habis. Yang penting berpakaian, yang gitu aja yang paling penting nomor satu. Mau sendal jepit juga boleh. Yang penting ada pisang goreng, gitu aja udah cukup. Sama Nah, kopi, oke deh. gitu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Lihat. Kebenaran. Kalau nggak ada Roh Kudus, gimana bisa menyembah dalam kebenaran? Sedangkan dia kerjaannya memberitahu kebenaran. Haleluya, akhirnya ketemu. Betul? Ya, kemana? Jadi kalau kita Ya, disuruh betul. menyembah roh dalam roh dan kebenaran, artinya menyembah Tuhan dalam Roh Kudus. Harus ada Roh Kudus dulu dalam hidup kita. Tahu dari mana, Pak, kita ada Roh Kudus? Ayo ada yang saya kasih tahu gimana tahu kita ada Roh Kudus dalam hidup kita? Ya, ya ini sih Ketika kata kita Abang. percaya Yesus, ya kan, kita mengaku Dia sebagai juru selamat, kita kan disebut anak Allah. Ya, Kita udah pertanyaan, pindah. masih bisa bohong nggak? Oh iya, Erika dulu ya. Masih bisa bohong nggak? Bohong. Bohong Bu Lestari. Masih bisa bohong. Kalau masih bisa bohong, apa masih ada Roh Kudus dalamnya? Oh gitu, Roh Kudus yang ngajarin dong bohong. Dengar tuh Bu Lestari. Jawab, Apa tuh? jawab. Loh, itu aja Daud aja bisa bohong kok karena dia takut dibunuh kan, dia pura-pura gila. Itu Pertanyaannya gimana? gini, waktu dia bohong, dia bilang, aku telah berdosa. Pada saat kita berbuat nggak benar, apakah Roh Allah dalam hati kita? No, dia keluar, dia pergi. Oh, berarti Roh Allah keluar masuk keluar masuk keluar masuk dong kerjanya. Gitu. Bukan. Ada saat di mana kita itu jatuh, betul. Ya, itu menandakan kita manusia yang tak berguna, tak berdaya. Dan Roh itu selalu memberitahu kita. Sebelum kita melakukan hal yang tidak baik, dia sudah bersuara. Jangan. 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 Nggak benar. Nggak benar. Nggak benar. Lalu, apa yang terjadi? Kalau kita sampai jatuh, dia insafkan. Ia insafkan. Nih. Perbedaan Daud, ya. Ya, Daud kan pernah juga begitu. Pertanyaannya, dalam sejarahnya Daud, berapa kali dia berzina? Satu. Satu. Dia nggak lakukan lagi. Itu namanya insaf. Kalau bohong hari ini, insaf, besok bohong lagi, insaf, besok lagi bohong lagi, insaf, dalam sebulan 30 hari, dia 70 kali berbohong. Pertanyaannya, apakah ada Roh Kudus? Nggak ada. Berbohong sekali insaf, Kebiasaan. that's it. Selama-lamanya nggak berbohong lagi. Kenapa? Firman Tuhan ini jelas. Berarti kalau yang bohong-bohong itu karakternya memang begitu atau kerasukan setan tuh Pak? Bukan, Orang karena belum kayak gitu. mengenal siapa dia. Tidak mengenal dia. Kenapa? Setiap orang yang ada di dalam dia tidak berbohong lagi. Tidak berzina lagi. Tidak menipu lagi. Tidak membunuh lagi. Tidak mencuri lagi. Tidak mencari istri orang. Tidak mencari suami orang. Tuh. Ini. Oh, berarti Pak Hendrik hidupnya benar dong nih. Pak Hendrik hidupnya pasti. Aduh, Bu. Ingat, saya nih ngajarin melakukan hukum Taurat. Kalau saya nggak menjalankan, bubar aja mendingan. Pertanyaannya, menjalankan hukum Taurat, ada satu makhluk yang nggak suka. Namanya siapa? Setan. Setan. Dia paling nggak suka kita lakukan itu. Apa yang terjadi? Apakah dia kasih kita penyakit? Dia tahu orang yang melakukan hukum Taurat seperti saya dikasih penyakit makin kuat.
Beneran, percaya sama saya. Kita dikasih penyakit, carinya siapa? Tuhan. Tuhan. Lihat orang Kristen, bukan 99%, 100% orang Kristen yang udah ada di kamar yang terminal terakhir, di rumah sakit kamar terminal terakhir. Dokter bilang, maaf lah Pak, Bapak umurnya 3 bulan lagi. Doanya apa? 100% doanya sama. Kumpulin nih 100 orang yang ada di rumah sakit, yang umurnya tinggal 3 bulan, berdoa, orang Kristen suruh berdoa. Doanya sama, Tuhan, sembuhkan saya. Kalau saya sembuh, saya pasti melayani Tuhan seumur hidup saya. Betul? Nunggu udah tinggal 3 bulan, mau sembuh, mau melayani Tuhan seumur hidup. Umur lu tinggal 3 bulan. Waktu lu masih sehat kemana? Didengar Tuhan. Sembuh. Wah, dia sembuh. Puji Tuhan, seminggu di gereja. Orang-orang di gereja seminggu sekali, seminggu 7 kali di gereja. Wah, kesaksian. Ya, undang sana, undang sini. Terkenal, lupa sama Tuhan. Nggak sampai sebulan, lupa. Katanya umur hidup melayani Tuhan. Dia lupa. Pas bulan ketiga mati deh. Ya kan? Itu semua orang Kristen begitu kan? Doanya sama kalau udah kena penyakit. Karena dia nggak kenal. Dia nggak kenal Tuhan. Tuhan dibuat main sama dia. Kalau saya nggak menjalankannya, setengah mati. Apakah setan akan kasih penyakit? Nggak ada. Setan nggak akan kasih penyakit. Dia udah belajar. Orang Kristen dikasih penyakit, makin kuat dia. Apa yang dikasih? Sosial media, TikTok, Facebook. Yang laki-laki, kalau tiba-tiba lagi lihat Facebook atau lihat apa gitu, TikTok, tiba-tiba keluar gambar wanita, jangan pernah berpikir itu nggak sengaja. Itu setan kasih. Saya punya Instagram sampai saya hapus. Buka Instagram, 99% wanita yang nggak pakai baju. Bayangin. 99%, bukan 1%-nya yang dari Indonesia naik motor ke Jungker Bali. Saya senang lihat gituan. Ya, orang Indonesia naik motor nyelonong masuk sawah, itu lucu-lucuan, saya ketawa. Tapi sisanya semua nggak pakai baju. Laki-laki. Dari Ngeri ya, situ Pak. dihajar di sana. Beneran. Ya, yang perempuan apa? Buka website. Wih, gila nih bagus. Oh, ini murah. Wah, bisa berjam-jam lihat WhatsApp. Ini murah. Tokopedia ini segala macam murah. Wah, mau beli ini. Buka kitab. Aduh, satu ayat puyeng. Buka kitab satu ayat puyeng. Aduh, pusing kalau saya baca ayat satu ayat. Satu ayat pusing. Hah? Lihat baju harganya dari 200.000 tinggal 10.000. Wih. Kalau orang Amerika belanja, ya, dia orang, nih, lihat harga, lihat baju saya beli berapa? 200.000, bangga. Kalau orang Indonesia lain, tebak, gue beli berapa nih? Tebak nih, baju gue lu beli berapa? Wah, bagus nih, 200.000 Bu. Oh, salah. Berapa emang Bu? 10.000. Bangga. 10.000. Betul? Terbalik. Kan orang Indonesia begitu, betul nggak? Ya betul. Dia Bangga bisa, kalau murah. dia bisa beli murah tuh, bangga bener. Wah, kemahalan Bu beli. Nih, 10.000. Bapak Ibu beli berapa? 200.000. Nih, 10.000. Bangga bener. Betul? Kayaknya Pak Hendrik Apa, Pak? kaitan sama emak-emak nih. Nah, kan gitu. Ya kan? Makanya, Bu, kalau mau belanja sama saya, katanya. Kita tawar habis-habisan. Sampai pedagangnya nggak bisa ngomong lagi, katanya. Hah? Sampai capek. Bagaimana Bu Lestari pengalaman? Kan begitu. Pengalaman belanja sama emak-emak begini. Iya. Beli 200.000. Saya waktu dulu pulang ke Indonesia, saya pergi ke Mangga 2. Saya mau beli ban pinggang. Pergi sama teman saya. Teman sekolah dulu. Saya udah kelamaan di sini, pergi ke Mangga 2. Berapa, Pak? 32.000. Ya udah.
Entar dulu. Entar dulu. Berapa? 30.000. 5.000 bang. 5.000. Tawar jadi 7.000. Loh, saya nggak nawar lagi, main bayar aja 32.000. Ditawar sampai tinggal 7.000. Wah dahsyat juga. Saya bilang besok-besok gue bagaimana lu nih katanya. Di sini mana ada orang nawar. Ditulis 200.000 ya beli 200.000. Nggak ada nawar. Di sini kan, ini baju saya 10.000 beli nih, gitu kan. Baju yang sama. Ya gitu. Nggak kenal kita sama Tuhan kita, orang Kristen. Ya. Masuk dalam dosa yang tidak diampuni. Di dalam ada 3 ayat ya yang mengatakan dosa tidak bisa diampuni. Semua sama. Ya, nomor 1 ada di Matius. Tadi sih intermezzonya panjang juga, tapi berhubungan. Berhubungan dengan apa? Dengan dosa. Dosa yang kekal, dosa yang sekarang ini adalah kita harus mati. Tapi dosa yang kekal adalah nanti setelah ada kebangkitan namanya kematian kedua, betul? Wahyu 20. Ada kematian kedua. Itu yang Tuhan mau selamatkan kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam kematian kedua. Dia datang untuk itu. Ya. Ada di mana Matiusnya? 22 ya? Kalau nggak salah ya. 12, sorry. Ya, kita lihat ayat. Nah ini, Yesus ambil Beelzebul. Dikatakan, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Jika ia menentang kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini juga tidak, dan di dunia akan datang juga tidak. Ini harus hati-hati. Ada 2 dunia, maksudnya apa? Ini maksudnya ada di sini. Yang kita bedain ya. Markus. Oh ya, Pak Andi, saya mau tanya nih. Nah, itu tadi yang Pak Andi bilang kan. Jadi kalau misalnya itu hamba Tuhan yang sudah dipakai luar biasa banget ya, yang menurut secara kasat mata dia itu doain ya orang sembuh, pokoknya banyak lawatan terjadi. Tetapi di akhir hidupnya seperti itu kasus yang tadi gimana tuh Pak, yang tiba-tiba dia ada istri muda. Nah, itu apakah Roh Kudusnya masih ada atau bagaimana tuh Pak? Jawab pertanyaan saya. Penjahat yang mengaku di hadapan Kristus, Tuhan ingatlah aku pada saat engkau datang kedua kali. Diselamatkan nggak? Diselamatkan. Kenapa? Ya karena dia Padahal dalam hidupnya dari 0 sampai di kayu salib, nggak benar. iya benar. Tapi di kayu salib dia bertobat. Diselamatkan? Iya, diselamatkan. Kita balik. Dalam hidupnya baik, benar. Tuhan menyembuhkan orang, mujizat dan segala macam. Tapi seminggu terakhir sebelum mati, nggak benar. Diselamatkan nggak? Nah, itu yang kan ada Kalau yang nggak pakai kan hitung itu, sampai dalam akhir hidupnya tidak ada pertobatan, apakah akan selamat? Contohnya penjahat yang ada di sebelah kiri. Kalau lu memang anak Tuhan, turun. Kan gitu nih ngomongnya. Katanya lu katanya Tuhan, turun dong. Nggak ada pertobatan. Apakah dia akan diselamatkan? Enggak. Tuhan yang ngomong, aku berkata kepadamu pada hari ini, sesungguhnya pada saat saya datang kedua kali, kamu bersama-sama saya di Firdaus. Firdaus. Dia janji sama satu orang, yang satu lagi. Nggak ada pertobatan. Betul? Iya. Jawab ya. Udah nggak perlu ditanya lagi. Saya sih nggak bilang dia masuk neraka surga. Saya bilang nggak akan diselamatkan. Begitu aja yang gampang. Karena apa? Kenikmatan dunia. Dia masih bersahabat dengan dunia. Dan Yakobus 1:14 mengatakan, barang siapa yang bersahabat dengan dunia, ia menjadikan dirinya Musuh Allah. udah itu yang paling gampang. Tapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat diampuni selama-lamanya. Tuh, artinya kekal. Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ini yang maksudnya. Di dunia tidak, dunia akan datang pun tidak. Artinya nggak akan nikmatin dunia akan datang.
Jadi contoh-contoh dosa yang nggak bisa diampuni apa sih? Dosa yang menghujat Roh Kudus. Nggak ada yang pernah tahu dosa menghujat Roh Kudus itu apa. Nah, iya benar, Pak. Itu yang butuh dijelasin. Betul? Coba di sini Iya, ada betul. dosa menghujat Roh Kudus gimana caranya? Ya ada katanya yang bilang, ya kalau ada yang berbahasa roh terus kita bilang apa? Oh itu dari setan. Nah itu katanya yang menghujat Roh Kudus, Pak. Gitu. Ya pertanyaannya kalau ngomong bahasa rohnya bla 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 yang kita nggak ngerti kita bilang dari setan ya boleh-boleh aja, kenapa enggak? Kalau kita nggak ngerti, sedangkan bahasa roh yang benar harus ada yang mengerti. 1 Korintus 14. Banyak orang bicara baca gini loh. Ini sudah doktrin umurnya ya baru 50 tahun lah, nggak sampai 100 tahun tentang bahasa roh. Penemunya tuh udah ngaco, penemunya juga. Bikin apa? Bikin rusak kekristenan. Beneran. Tiba-tiba saya berbahasa Manado. Saya bukan orang Manado, tiba-tiba bisa berbahasa Manado. Di sini yang bisa ngerti bahasa Manado siapa di sini? Saya sedikit Bu tapi Erika. Lalu saya ngomong pakai bahasa Manado. Ibu Erika ngerti nggak? bisa ngerti. Ngerti. Ibu nanti kasih tahu dong dalam bahasa Indonesia. Tadi ini Bapak Pendeta ngomong ini nih. Begini. Itu namanya dibikin ngerti. Itulah dari Roh Kudus, asli. Karena ada yang artikan. Itu namanya bahasa roh yang benar. Bukan bahasa roh. Bahasa roh itu cuma ada di bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa lain disebut berbahasa lidah. Bahasa lidah sama bahasa roh beda. Makanya bingung bahasa Indonesia. Berbahasa roh. Rohnya di mana nggak tahu, nggak bisa ngomong lagi, bingung. Betul nggak? Bingung nggak? Bingung. Bahasa roh. Yang ngomong kan roh. Kok mulut yang keluar bla 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 begitu? Harusnya roh yang ngomong. Ngambang di luar sana, diem. Orangnya diem karena roh. Tapi dagingnya mestinya diem. Kalau daging ikut ngomong, itu bukan bahasa roh. Itu mesti ngerti. Kita adalah roh. Ya udah, bahasa roh gimana? Diem mulutnya, nggak ngomong. Yang ngomong roh. Kasih tahu caranya gimana roh bisa ngomong. Rohnya di mana juga nggak tahu. Kan gitu. Membingungkan sendiri. Kalau ditanya membingungkan sendiri. Tapi kalau dibilang bahasa lidah, yaitu bahasa ibu. Bahasa ibunya apa? Bahasa Karo. Di sini ada orang Karo misalnya. Ngerti bahasa Karo. Saya ngomong tiba-tiba pakai bahasa Karo. Belum. Ada yang ngasih tahu. Tadi Bapak ini ngomong ini. Itulah bahasa roh. Tanpa sepengetahuan kita berbicara itu. Maka Paulus mengatakan, aku menganjurkan semua orang bisa berbahasa lidah. Artinya apa? Supaya dia bisa pergi kemana aja. Nongkrong di Amerika, dia bisa berbahasa Inggris. Nongkrong ke Rusia, dia bisa ngomong bahasa Rusia. Nongkrong ke China, dia bisa ngomong bahasa Mandarin. Nongkrong ke Jepang, dia bisa ngomong bahasa Jepang. Itu talenta dan karunia roh namanya. Roh memberi karunia untuk kita bisa berbicara dalam berbagai-bagai bahasa. Dan yang mendengarnya mendapat kebangunan. Karena mendengar kedahsyatan. Ya. Lanjut dengan arti dosa yang tidak bisa diampuni. Pertanyaannya, orang di luar Kristus, di luar Kristen, tidak pernah mengenal Kristus, tidak pernah mengenal Injil, lalu menghina Kristus, diampuni nggak? Diampuni. Diampuni. Orang nggak kenal Kristus, mengatakan apa? Oh, Roh Kudus mah setan. Diampuni nggak? Diampuni. Diampuni. Orang Kristen sudah percaya Kristus, sudah tahu pekerjaan Roh Kudus, tapi mengatakan mereka itu setan, diampuni nggak? Enggak. Itu. Saya emang yang gampang-gampang aja. Kita kenal Kristus, kita kenal Roh Kudus, kita bilang mereka setan. Yesus dan Beelzebul judulnya. Yesus bisa membangkitkan orang. Orang Yahudi tahu yang bisa melakukan ini cuma Tuhan. Bilangnya apa?
Setan. Dengan kuasa setan dia membangkitkan orang. Nggak ada, setan nggak bisa membangkitkan orang. Kenapa? Menurut Pak Hendrik itu ada orang-orang yang memberikan kursus bahasa lidah atau bahasa roh itu sesuai firman Tuhan enggak ya? Pertanyaan yang paling gampang ya buat kita semua di sini, kursus berbahasa lidah atau kursus berbahasa roh, tanya sama yang memberi kursus. Bahasa roh itu karunia yang diberikan Tuhan atau dikursuskan Tuhan? Kita biar. Berarti dari Bagus. setan ya Pak, bahasanya ya Pak. Bukan dari setan, Bu. Jadi kita nggak berani menghakimi orang. Tapi kita harus bilang begini. Kalau bahasa roh itu adalah karunia yang Tuhan berikan, berarti Tuhan yang kasih. Gak ada kursusnya. Pelajaran berbahasa roh. Ada yang ngajar, berarti dia ngajarin. Bukan Tuhan. Kan gampang. Ya kan? Iya lu, saya bisa berbahasa roh lu. Nggak sadar saya bisa. Bla, bla, bla. Saya juga bisa kalau mau. Gampang. Ngomong aja bahasa yang kalian nggak ngerti. Contoh, saya lagi ngomong gini, tiba-tiba gini. Kakak, kaki, kakak. Ambalake kakari kebuka. Bingung-bingung kan. Ntar Nah, Ibu terus Erika, kalau ada orang ini yang buat seminar ya, tapi selama seminar dia bicara pakai bahasa roh terus ada penerjemahnya gimana tuh Pak? Bu, Iya. saya sama Ibu Erika sebelum khotbah, ini saya punya khotbah, bahan saya. Nanti saya ngomong, apa aja pun yang ngomong, Ibu ngomong itu ya. Ibu di depan penerjemah. Ikutin aja itu. Bisa nggak gitu? Oh iya, makanya sebenarnya kok bisa jadi setting menerjemahkan. Menurut saya kan Tanya sama si ya agak aneh penerjemah. aja. Kalau saya samperin bukan pendetanya, penterjemahnya saya samperin. Tadi bahasa apa? Di dunia ini ada ratusan bahasa, tadi bahasa apa? Ya kalau dia bilang bahasa roh gimana Pak? Hah? Udah saya nggak bakal percaya. Saya nggak akan percaya. Gitu ya. Atau kamu gampar penerjemahnya. Datang, dia ngomong apa dulu? Bangsat lu, gampar gue. Nah tadi lu barusan nggak pakai bahasa roh. Bisa mengartikan bahasa roh, kok bisa keluar bangsat? Mulut yang sama bisa mengartikan bahasa roh, mulut yang sama bisa ngatain orang bangsat. Roh apa? Roh kudus atau roh kuda? Kan gitu. Yang gampang-gampang aja Iya. kita. Kalau ada pendeta ngomong bahasa roh yang kita nggak ngerti, bahkan bahasa dunia nggak ada, lalu ada yang menerjemahkan, tukang tipu, udah gitu aja jawabannya. Ini direkam, yang mau dengar silakan. Tukang tipu. Kalau ada pendeta yang mendengar ini, merasa tersinggung, hubungi saya. Hubungi saya. Beneran hubungi saya. Kita diskusi. Sebelum diskusi, tanya dulu. Bapak di gereja naik apa? Naik motor apa naik mobil? Bapak punya rumah nggak? Anak Bapak sekolah di mana? Uang Bapak di bank berapa? Kalau bisa jawab semua itu, pertanyaan terakhir. Dari semuanya itu, berapa yang Bapak berikan untuk Tuhan? Nah, gitu aja. Kalau bisa jawab, baru diskusi sama saya. Kalau nggak bisa jawab, jangan diskusi sama saya. Buang waktu. Betul Ya nggak? benar. Benar Pak. Banyak sekarang ini justru apa ya? Mungkin ada jemaat sudah tahu itu salah, cuma mereka mungkin takut ngomong kali sama gembalanya atau takut keluar dari gereja gitu. Kan itu kan Kenapa? Karena jelas-jelas. kerja model begitu, kalau ngomong, kalau kamu nggak ke gereja, kamu mau neraka. Iya benar memang. Takut-takutin orang.
Coba ngomong sama saya. Bapak kalau nggak ke gereja masuk neraka. Ini bukunya Pak, kasih lihat saya di mana ada tulisan nggak ke gereja masuk neraka. Kasih tahu saya satu aja, satu ayat. Kalau ada, saya tinggal gerejanya. Nggak jadi orang Kristen lagi, ngapain? Kenapa? Agama lain banyak yang begitu. Terus lagi. Betul? Iya, ya, betul, betul. Gampang. Kita jadi orang sederhana yang gampang. Pola pikir kita. Gini loh, Tuhan itu kenapa temennya kayak kita-kita? Kenapa Yesus tuh ketemunya teman-temannya tuh tukang rampok, janda-janda, terus apa tuh namanya, orang miskin, penyakitan, kemasukan setan. Temennya begitu, nggak ada yang ketemunya dokter, nggak ada. Orang hebat, orang petinggi, nggak ada. Ya, satu-satunya paling si Matius tukang apa pengungut cukai, dia kan apa anggota itu tuh anggota orang Romawi, petugas. Ya. Udah, sisanya dikerubutin sama orang penyakitan. Dia tahu orang penyakitan tuh orang nggak sekolah, pola pikirnya sederhana kayak kita. Ya kan? Penyakit mulah yang ditanggung dia, betul? Yesaya. Anyway. Jadi dosa yang tidak bisa diampuni adalah pada saat kita sudah mengenal Dia, tahu ini cuma Tuhan, lalu kita bilang, Yesus bukan juru selamat. That's it. Udah selesai. Betul. Iya, benar, Pak. Tapi jangan Cuma sampai situ. kalau Jangan sampai situ dulu. perbuatannya baik di mana, Pak? Cuma ada mereka, loh, perbuatannya baik loh, Bu. Ah, gimana tuh? Perbuatannya baik. Iya, Perbuatan baik tapi bilang Yesus bukan juru selamat. iya betul. Gitu. Iya, Pak. Jadi gimana tuh? Cari di Indonesia orang yang suka nyumbang duit kemana-mana, kasih orang miskin segala macam, bilang Presiden Jokowi bukan presiden Indonesia. Saya bukan orang Indonesia. Paspor dibanting, dibuang. Gimana tuh? Oh nggak apa-apa, dia kan orang baik, jangan dipenjara, biar kasih duit. Sama pemerintah dikasih penjara atau nggak? Menghina presiden, membuang kewarganegaraan. Waduh. Masih bisa disebut orang Indonesia? No. Kecuali dia menyumbang, ya dia bukan orang Indonesia, dia menyumbang Indonesia, ya udah nggak ada urusan dengan pemerintah Indonesia. Dia hanya berbuat baik. Betul? Iya, ya. Pertanyaannya berbuat baik apa kalau ada istri muda? Pertanyaan buat apa kalau perbuatan baik nggak benar hidupnya? Ada pendeta ngomong Yesus bukan juru selamat, boleh datang ke hadapan saya. Kalau hidupnya benar, datang di hadapan saya. Kalau hidupnya benar. Kalau nggak punya perempuan lain, nih, saya ngomong, pendeta yang duitnya banyak, bilang Yesus bukan juru selamat. Kalau nggak punya wanita lain, ya saya hari ini stop jadi pembicara. Rasanya. Bisa begitu ya, Pak? Kok maksudnya gini, apa hubungannya wanita lain dengan mengatakan Yesus bukan juru selamat? Kan gak ada hubungan sebenarnya. Sama Tuhan aja nggak takut. Jawabannya gitu. Gitu ya. Buat dia berzina, nggak ada artinya. Duitnya banyak. Ngumpet-ngumpet. Atau Tuhannya fulus. Udah itu aja dua, nggak jauh-jauh. Iya, iya. Dosa yang Nah, kalau tidak itu masuk akal. Dosa yang tidak bisa diampuni, saya kasih listnya beberapa. Masih banyak. Nomor 1, pembunuhan. Ya. Membunuh, menghina orang, atau abuse. Abuse itu apa ya? Kekerasan. Membuli. Kekerasan. Yang dilakukan terus-menerus sampai dia mati. KDRT, ya, punya istri baik-baik tapi dipukulin tiap hari sampai dia mati. Sampai dia mati dia mukulin istri.
itu dosa yang kekal, dosa yang tidak bisa diampuni. Gimana cara ngampuninya? Orang yang nggak pernah bertobat, betul? Iya. Tuh, ya. Jadi kita mesti tahu dulu ada dosa yang model-modelnya sudah kenal Tuhan, tapi berani-beranian ngebunuh orang, berani-beranian ngerampok. Jadi makanya saya bilang, lebih baik jadi orang pengikut Kristus dibandingin jadi orang Kristen. Ingat omongan saya. Kalau kita pengikut Kristus, kita berani-beranian nyolong, berani-beranian korupsi, berani-beranian berzina, malu. Saya pengikut Kristus, artinya saya mengikuti apa yang Kristus lakukan. Tapi kalau Kristen, Iya. masuk penjara, banyak. Merampok, malak, nyopet, banyak. Tapi kita pengikut Kristus di penjara karena Kristus. Bedain. Lalu kita orang Kristen, ini yang nomor 2, yang tadi udah saya sebut. Nomor 2, pernah nggak kita hidup tanpa harapan? Aduh gimana ya besok utang kebayar nggak ya? Aduh gimana ya begini? Aduh gimana? Mengecilkan kuasa Tuhan. Ingat itu dosa loh. Kita kalau sudah tahu siapa dia, sebesar apa dia, takut apa? Tapi jangan cari penyakit. Nggak bisa beli, minjem duit orang. Nggak bisa beli, minjem duit orang. Itu jangan cari penyakit. Nggak bisa beli, ya jangan beli. Tuh. Pokoknya kita kalau sudah mengenal dia, kita lakukan apa yang benar, sesuaikan kesanggupan kita. Nggak sanggup, jangan beli. Nggak sanggup, jangan lakukan. Supaya apa? Supaya kita nggak terjerat, terpikat oleh dunia. Dunia memberikan, menjanjikan segala sesuatu yang dunia bisa berikan. Kasat mata. Yesus memberikan apa? Aku akan memberimu harta di sorga. Mana Tuhan hartanya nggak kelihatan? Di sorga. Jadi kalau kita punya lose hope, punya masalah dalam hidup, masalah yang kita bukan buat loh, yang kita tidak pernah buat masalah. Kita akan melihat masalah itu kecil. Kenapa? Karena kita ada di pangkuannya dia. Ya, ini mah udahlah biarin, lewatin aja. Ya. Lalu apa lagi? Percaya. Wah, Tuhan pasti kasih saya ini, Tuhan pasti kasih saya. Banyak orang percaya Tuhan, Tuhan kasih kita ini semua. Tuhan jadi apa? Jadi kepala cabang bank. Tuhan jadi kepala cabang, jadi kepala rumah sakit. Kalau sakit, oh Tuhan ini. Enggak. Jangan bikin Tuhan jadi kepala rumah sakit. Artinya apa? Ya makan yang benar. Ya, udah punya darah tinggi. Makan kalau garamnya nggak sesendok nggak enak. Gitu. Cari penyakit. Ya. Pendeta dulu kurus, nggak terkenal. Setelah terkenal, tiba-tiba jadi gemuk dan gendut. Tahu nggak bedanya gemuk dan gendut apa? Kalau ibu-ibu disuruh pilih, mendingan gemuk atau mendingan gendut? Bingung-bingung nih ditanya. Ibu-ibu ditanya bingung nih. Bapak pilihannya nggak ada yang lain, Pak. Orang maunya kurus, langsing, seksi. Ini pilih gendut apa pilih gemuk? Pilih yang mana? Kalau disuruh pilih. Ya kalau orang-orang kan bilangnya kalau gemuk itu bagus katanya. Orang-orang yang Itu bilang masih yang bisa keren. Gemuk itu masih bisa keren. Pakai baju yang agak panjang. Kelihatannya. Tapi kalau gendut, badan kurus, perut gendut. Mau pakai baju apa juga jelek gitu loh. Kenapa? Nggak benar makannya. Makanya gendut perutnya. Ya. Halo, apalagi listnya? Merasa diri nggak berguna. Udah percaya Yesus, udah percaya punya Roh Kudus, tapi merasa diri nggak berguna. Nah itu banyak Pak yang begitu Pak yang Itu mengecilkan nggak kuasa disadari Tuhan. itu. Mengecilkan kuasa Tuhan. Kita kalau sudah punya Tuhan, yang kita kenal dia, betapa besarnya dia, takut apa? Udah nggak ada takutnya. Hidup tuh jangan takut, udah layani terus. Bukan berarti nekat. Karena kita punya Tuhan.
Bukan berarti kalau ada orang jambret pakai pistol, kita ambil pistolnya. Jangan. Kasih aja udah nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan akan berikan lagi. Saya diambil seluruh dompet saya, nggak bikin saya miskin. Tapi ada waktunya kan Pak, kita mati. Betul. Tapi kita mati konyol. Udah tahu orang pakai pistol, kita jambret pistolnya, kita ambil pisaunya, ditembak, ditusuk, mati. Yang harusnya hari itu nggak mati, jadi mati. Udah waktunya. Konyol, lu yang cari gara-gara. Kalau lu kasih dompet lu, dia pergi, nggak jadi mati, kan beres. Udah tahu, naik sepeda harus pakai helm. Nggak mau pakai helm, jatuh, mati, palanya pecah. Oh, itu udah waktunya. Bukan udah waktunya, lu cari penyakit. Udah tahu, naik sepeda harus pakai helm. Betul? Naik mobil tabrakan, hancur, mati. Kenapa? Karena nggak pakai seatbelt. Udah tahu, pakai seatbelt. Nggak mau. Oh, udah waktunya dia. Bukan waduh waktu. Tuhan nggak pernah ngasih lu waktu mati atau hidup. Nggak. Kalau sampai mati, yang kayak begitu, itu karena kesalahan manusia sendiri. Karena apa? Kalau kita hubungkan kecelakaan itu dengan udah waktunya Tuhan suruh kamu mati, Yeremia 29 ayat 11 nggak berlaku lagi. Kenapa? Yeremia 29 mengatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan Damai sejahtera. dan Masa depan yang penuh harapan. bukan kecelakaan. Jadi kecelakaan itu bukan Tuhan punya urusan. Urusan situ sendiri. Itu kau harus ingat itu. Iya, iya. Lalu kita nggak pernah care sama orang. Kalau sampai seumur hidup jadi orang Kristen, nggak pernah care sama orang. Apa artinya kasih? Kita sudah melanggar kasihnya Tuhan, melanggar hukumnya Tuhan. Jangan pernah berpikir kita orang Kristen nggak pernah care sama orang, itu jadi benar. Itu dosa kekal namanya. Ya. Yang terakhir. Fans berat sama bintang film, sama pendeta, apalagi pendeta, fans berat. Pendetanya kemana yang ikut? Tuhannya nggak ada. Menganggap manusia seperti Tuhan. Dia paling benci. Kenapa pendeta besar bisa jatuh? Karena jemaatnya yang menjatuhkan. Saya nggak tahu, tugas saya hanya memberitahu, mengajarkan. Tugas Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu dapat hari ini, ajarkan orang lain. Udah beres, jangan bilang, oh kita ke Pak Hendrik yuk, kita ke Pak Hendrik. Jangan. Oh Pak Hendrik punya begini, jangan. Saya belajar Pak Hendrik, saya bisa. Jangan membuat diri kita nggak ada guna. Setelah kita belajar, jadi berguna. Saya berguna sekarang, saya kasih tahu. Dan tugas Bapak Ibu sekalian yang sudah tahu, berguna buat orang lain, kasih tahu orang lain. Dengan kasih dan kesabaran, memberitahu orang. Nggak ngerti-ngerti, terus ajarin. Jangan sampai bosan. Itu. Pendeta ini hebat lu. Kalau dia yang doain pasti sembuh. Dia yang doain pasti sembuh. Emang siapa dia? Pendetanya yang dicari, bukan Tuhannya. Betul? Jadi, kalau kita sudah jadi orang Kristen, kita tahu pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jangan sekali-sekali kita melanggar. Ya, kita semua udah tahu ada pendeta yang mengatakan Yesus bukan juru selamat. Jangan diikutin deh yang begitu. Pengikutnya masih banyak loh, Kak. Jadi, makanya saya bilang, kalau ada pengikutnya yang datang ke tempat ibu atau ke tempat bapak sekalian, ngomong tentang dia, beritahu dengan baik-baik. Ngomong yang lain aja. Pak, menurut Bapak pendeta itu hebat ya? Iya. Coba saya tanya Bapak, Presiden Jokowi kita hebat nggak? Hebat, luar biasa. Oke. Dia ketahuan korupsi, masih mau ngikutin nggak? Enggak. Sama. Pendeta ini korupsi. Tuhan dibilang, Yesus dibilang Tuhan, bukan Tuhan. Itu korupsi buat saya. Bapak masih ngikutin, ya silakan. Tapi kan itu ada penjelasannya. Penjelasan apa? Kasih tahu ayatnya. Yohanes 3:16 cukup. Yang kita kalau nggak tahu ayat yang lain, kasih tahu 3:16. Barang siapa percaya kepada dia, mendapat hidup yang kekal. Artinya apa? Kasih tahu kita artinya apa. Udah gitu aja.
Oh, ini gini-gini. Artinya apa? Percaya sama dia, kamu mendapat hidup kekal. Apakah dia bukan juru selamat? Jangan pakai alasan ini, alasan ono, ini ono, nggak usah pusing-pusing. Ya, jadi kita belajar hari ini mengenai dosa. Dosa yang bisa diampuni dengan dosa yang tidak bisa diampuni. Kalau kita masih belum mengenal Tuhan, kita melakukan seluruh dosa, masih bisa diampuni. Tapi kalau kita sudah mengenal Tuhan, masih mau melakukan perbuatan dosa, kita tidak melihat, bahkan tidak mengenal Dia, dan kita menanggung dosa kekal. Itulah dosa yang tidak bisa diampuni. Ya. Kita di sini berenam, dipersiapkan Tuhan untuk memberitahu orang banyak, melakukan perintahnya. Amin. Pertanyaan, apakah saya salah? Ya, menyuruh Bapak Ibu sekalian untuk melakukan perintah Tuhan? Tidak. Tidak. Kalau saya suruh Bapak Ibu ngerampok, Bapak Ibu untuk meninggalkan Tuhan, itu saya salah. Tapi melakukan perintah Tuhan, itu bukan salah. Yesus sendiri yang mengajar, apabila kamu mengasihi aku, lakukanlah perintahku. If you love me, do my commandments. Ada di mana ayatnya? Yohanes 15. Nah, ini ayat terakhir ya. Yesus sendiri yang ajarin. Jikalau kamu menuruti perintahku, seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam aku, kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku, tinggal dalam kasihnya. Kalau kita mau benar hidupnya, tinggallah di dalam kasih. Tinggal dalam kasihnya itu apa? Lakukan perintahnya, udah nggak usah banyak-banyak, lakukan perintahnya. Bagaimana Tuhan bisa mengasihi kita kalau kita nggak pernah melakukan perintahnya? Kalau kita sudah melakukan perintahnya, kita di dalam Dia, di dalam kita, udah beres. Apa yang kita katakan, Amin. apa yang kita katakan bukan dari kita, tapi roh Bapamu yang ada di dalam kamu. Bukan kamu punya roh, Amin. tapi roh Bapamu yang ada di dalam kamu. Dan itulah kamu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh Bapamu. Pelihara hal itu dengan sempurna, kata Tesalonikus. Ya. Oke, sampai situ. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan. Sederhana, tapi Tuhan sudah membuka mata hati kami, pikiran kami, supaya kami mengerti siapa kami. Kami mengerti siapa Engkau. Kami tidak berani main-main dengan Engkau, tapi biarlah kami belajar untuk takut kepada Engkau. Dan kami belajar untuk menguduskan hidup kami, menyucikan hidup kami, dan melakukan seluruh perintah yang Tuhan berikan. Hanya 10 Tuhan, kami bisa. Dan kami terima kasih untuk persekutuan ini Engkau pelihara. Terus, jadikan kami semua murid-Mu. Dan sekarang kami sudah Amin. guru, dan kami siap dipakai Tuhan. Seperti kata Amin. Yesaya, inilah aku, utuslah aku. Supaya aku Amin. memberitahu kebenaran kepada setiap orang. Kami tidak mau berpikir tentang kami tidak bisa apa-apa. Kami tidak mau berpikir kami ini useless atau tidak berguna. Setiap ciptaan Tuhan ada gunanya. Amin. Gunanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Apapun itu, kami berguna untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan beristirahat atau berpisah satu sama lain atau ada sedikit diskusi. Tuhan pimpin agar semuanya berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Apakah ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Bu Lestari mau bertanya? Silakan Bu Lestari. Ya, itu tadi menyembah di dalam roh dan kebenaran itu yang kayak apa? Seperti itu. Kan sudah dijawab. Kayaknya Menyembah roh dan kebenaran sudah dijawab tadi. Kalau kita punya Roh Kudus, baru bisa menyembah Dia dengan benar. Bagaimana caranya kalau kita nggak punya Roh Kudus, bisa menyembah yang benar? Contoh, orang yang pergi ke gunung, bertapa, mau menyembah Tuhan. Mereka nggak tahu Tuhan yang mana, nggak tahu. Mereka nggak tahu.
Maka dari itu kita perlu Roh Kudus. Bagaimana caranya mendapatkan Roh Kudus itu pertanyaannya. Percaya dulu kepada Kristus, maka dia akan mengirimkan si penolong itu atau Roh Kudus itu kepada kita. Yang gunanya menginsafkan, memberi kebenaran, memberi pengetahuan. Baru kita bisa ngerti, oh ternyata Tuhan kita ini Tuhan yang memiliki 10 hukum ini. Inilah Tuhan yang akan kita sembah. Inilah kebenaran. Kalau kita nggak pernah tahu yang namanya kebenaran, mau nyembah siapa? Kalau orang yang penuh Roh Kudus masih bisa bohong. Itu pertanyaan yang sangat, sebenarnya semua orang harus bisa menjawab. Orang yang penuh Roh Kudus masih bisa bohong. Atau tidak? Kalau masih bisa bohong, 1 Yohanes 3 ayat 6 nggak berlaku. 1 Yohanes 2 ayat 6 nggak berlaku. 1 Petrus 4 ayat 1 tidak berlaku. Banyak ayat yang nggak berlaku gara-gara Roh Kudus bisa berbohong. Jadi kalau kita bilang, kalau kita ada Roh Kudus, kita bisa berbohong. Bukan kita yang berbohong. Bukan Roh Kudus yang berbohong. Tapi, kita lihat. Coba Ibu Lestari, coba buka. Yakobus 1:14. Yakobus 1:14, baca Bu, yang kenceng. Ayo. Baca Bu Lestari. Jangan di-mute, Bu. Baca. di mute, ya ampun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, bukan keinginan Roh Kudus. Jadi kalau orang bisa berbuat bohong, itu bukan Roh Kudus, tapi keinginannya sendiri. Ia terpikat, ia terseret olehnya. Dan dikatakan apabila keinginan itu telah dibuahi, artinya apa? Tadinya saya, aduh, ini bapak ini datang mau nagih hutang. Kalau saya bilang saya ada di rumah, saya nggak bisa bayar. Kalau saya bilang saya nggak ada di rumah, aman. Ada pemikiran, keinginan untuk berbohong. Tapi karena keinginan itu sangat memikat, lalu kita buahi. Bagaimana cara buahi? Bilang sama pembantu. Bilang ya, kalau bapak itu datang, ada orang nanya saya, bilang saya nggak ada di rumah. Dibuahi, terjadi. Dia melahirkan dosa. Karena apa? Kita sudah berdusta. Dusta adalah dosa, melanggar hukum Tuhan. Lalu, apabila dosa itu matang, artinya apa? Besok-besok, apa bapak itu datang sekali? Enggak. Besok datang lagi, besok. Kasih tahu lagi. Berulang-ulang, berulang-ulang. Sehingga menjadi kebiasaan. Dia berbohong terus. Pada saat dia berbohong dan dia tidak pernah dan Roh Kudus yang dia orang Kristen, Roh Kudus yang di dalam hatinya mengasihi, woi, jangan, kamu sudah orang percaya, kamu sudah kenal Kristus, diinsafin terus, tapi nggak mau insaf, nggak mau insaf ini, dia melahirkan maut. Dosa. Maut. Dosa itu Terus pelanggaran. kalau Pak Hendrik, kalau orang yang ngomongnya bermuka-muka, misalnya sama si A ngomongnya lain, sama si B ngomongnya lain, sama si C ngomongnya lain, itu termasuk karakter atau gimana, Pak? Ngomong sama A lain, ngomong B lain, misalnya gini, ngomong sama Pak Hendrik, Ibu Erika tuh tukang jual cucur. Ngomong sama Pak John, Ibu Erika tuh tukang jual motor. Ngomong sama Bu Marta, Ibu Erika itu pendeta. Betul? Ngomong A lain, ngomong B, ngomong lain, ngomong C lain. Dan itu kan sifatnya masih positif. Ini sifatnya gosip, betul? Tuh, Ya. Ya, yang kayak begitu, Pak. Jadi dia itu suka ngomongnya benar. Ya sekarang gini, kalau orang suka gosip, itu orang.
Ya kalau Gitu. tukang gosip itu karakter bukan? Merasa diri dia paling benar, pelayanan dia Nah, yang paling hebat seperti nah, itu karakter atau gimana Pak? sekarang gini, Atau penyakit? kita tanyanya begini dulu. Ibu, ini saya pakai Ibu Adi kan dia paling jago bikin cucur nih. Dia ngajarin saya nih cucur. Belagu amat nih orang bikin cucur aja ngasih tahu gue juga bisa tahu bikin cucur gimana. Padahal aja Ibu Erika ini pengalaman bikin cucur udah 30 tahun. Saya baru bikin cucur setahun. Bisa nggak saya bilang dia sok pintar? Bisa aja. Tapi saya nggak tahu latar belakang dia kan. Dia ini profesor di bidang cucur gitu istilahnya. Saya lulus S1 juga belum gitu istilahnya. Jadi kita mesti lihat situasinya. Tapi kalau bilang ada orang merasa sok pintar, biasanya orang sok pintar nggak tahu apa-apa. Betul? Dia Ya. nggak tahu apa-apa, tapi sok pintar. Namanya sok pintar, karena dia nggak tahu apa-apa. Ada orang benar-benar pintar, sok pintar, dia ngasih tahu. Ini salah. Itu bedanya. Kalau orang yang sok Tapi pintar, kalau dia pintar, lalu dia memanipulasi orang, lalu dia mempengaruhi nah itu lain lagi orang. ceritanya. Dia manipulator. Dengan kepintaran dia menipu orang. Betul? Itu namanya tukang tipu. Masuk kategori Iya. tukang dusta, beres. Betul? Mana Iya, mungkin? iya. Iya dong. Kayak saya misalnya, saya bukan berarti nggak tahu apa-apa. Saya tahu banyak mengenai firman Tuhan. Saya ngasih tahu ini salah. Itu pendeta ngomong itu salah. Apa saya jadi so tahu? Enggak, ngasih tahu yang benar. Kecuali saya datang ke rumah Ibu Liastari, ketok pintu, saya udah tahu nih, masuk rumah Ibu Liastari, paling dikit pisang goreng sama kopi. Udah gitu paling dikit nih, ini udah jam 11 malam belum pulang-pulang nih. Kenapa? Amplop putihnya belum dikirim, saya nggak pulang-pulang, saya tungguin mana amplop putihnya. Ini yang saya tungguin ini. Yang saya tungguin ini amplop putihnya. Orang udah di rumah orang sampai jam 12 malam, bapak suami bilang, ini pendeta gila, jam 12 malam belum pulang-pulang. Mending khotbah, diam aja nih. Iya, ibu gimana bu anaknya? Bapak udah nanya anak saya 4 kali pak. 4 kali nanya. Oh lupa amplopnya, kasih amplop. Ya salam, terima kasih bu, jalan pulang. Itu manipulator. Dalih-dalihnya saya orang Kristen, dalih-dalihnya saya pendeta, dalih-dalihnya saya pengajar Kristen. Ngerti bu ya? Itu kan. Ngerti, ini lebih halus lagi, Pak. Nah, gimana alus? Intinya begitu. Gimana? Jadi dia itu suka memaksakan kehendak dengan alasan pelayanan, lalu kalau dia yang datang bertamu di tempat kita, dia yang ngatur kita loh. Kayak begitu. Terus dia kadang-kadang apa ya bisa memanipulasi orang untuk apa ya ngedukung dia gitu. Karena dia merasa pelayanan dia paling benar gitu kan. Karena dia merasa pelayanan dia wow gitu. Ya tinggal bu, susah amat. Tinggal udah jangan ke situ lagi, ngapain? Jadi orang Kecuali yang kayak gitu dibungkus aja ya, Pak. dia apa? Dibungkus. Artinya diabaikan saja. Abaikan saja, betul. Ya. Jadi kalau orang kayak begitu, biasanya bukan berarti nggak ada. Dan biasanya orang kayak gitu di gereja paling banyak. Shh, heran loh, di tempat lain nggak ada loh. Hanya di gereja paling banyak orang kayak begini. Betul nggak? Iya. Lu jadi ingat apa? Ada tuh yang di WC Pak di salah satu gereja yang besar. Setiap kita masuk di sana ya ada ibu-ibu yang sepertinya maaf ya berpenampilan seperti orang susah dan minta-minta uang. Bu, tolong Bu, saya mau pulang ada uang transport Bu. Begitu modusnya terus gitu kan. Ya makanya saya bilang, aduh, ini kok sekarang banyak orang ini apa ya jago bersandiwara gitu seolah-olah Karena, gimana ya? karena mereka tahu di gereja banyak orang-orang model kayak Ibu Erika, model-model kayak Ibu Lestari. Bu, maaf Bu, saya nggak punya uang. Kasih langsung, nggak mikir. Pas udah dikasih pulangnya naik mobil, naik Alphard lagi. Ada satu lagi model nih, orang nih, nggak bapak-bapak, nggak ibu-ibu sama. Kalau misalnya ke gereja, bawanya kantong plastik. Kan habis pulang kerja ada makanan tuh. Orang makan belum habis, dia sikat bawa pulang.
Ada nggak yang begitu? Di gereja ibu nggak ada. Gereja orang lain ada. Banyak. Oh, iya, yang dulu yang lain Pak, bukan tempat saya. Ya. Banyak Iya. yang model begitu saya lihat. Saya pikir di gereja kita doang nih. Ternyata saya pergi gereja sini, ada juga yang begitu. Di gereja. Ternyata banyak. Ibu-ibu yang modelnya bawa kantong plastik. Soalnya apa? Ngapain kau masak? Bawa aja yang di gereja punya. Enak-enak dibawa. Oh, dimasukin kantong plastik. Orang lain baru makan juga bawa masuk kantong plastik, bawa pulang. Penyakit? Bukan. Itu namanya greed. Serakah. Ya. Manipulator tuh banyak di kalangan Kristen. Makanya, nih Bu, saya kasih lihat ayatnya Bu. Ini mesti diingat Bu seumur hidup. Supaya kita ngerti. Matius 24. Murid-murid bertanya, Guru, katakanlah kepada kami, kapan akan terjadi akhir zaman? Apakah tanda kedatanganmu? Tanda kesudahan dunia. Akhir zaman gimana nih Tuhan? Tuhan kalau datang ke dunia kedua kali gimana tandanya? Apa jawab Yesus? Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nanyanya apa, jawabnya apa? Hah? Mestinya akan ada tanda petir dari timur ke barat. Akan banyak kelaparan, akan ada deru perang. Mesti begitu. Enggak, waspadalah. Jangan sampai ada orang menyesatkan kamu. Banyak nabi palsu, Pak, di akhir zaman. Pertanyaannya Bu Marta, terjadi nggak hari ini? Ya, Tuh, dijawab sendiri sama Ibu Marta. Pertanyaan yang paling gampang. Kita sini semua orang Kristen. Bisa nggak agama lain menyesatkan kita? Bisa nggak agama lain menyesatkan kita? Supaya Enggak. kita pindah ke agama lain. Ke agama A, agama B, agama C, agama D. Bisa nggak kita jadi pindah Enggak. agama? Hah? tidak. Nggak bisa. Yang bisa membuat kita pindah cuman orang Kristen. Cuman gereja. Contohnya Bapak itu yang mengatakan Yesus bukan juru selamat. Sampai hari ini pengikutnya ribuan percaya Yesus bukan juru selamat. Tuh. Bukti apa yang Yesus katakan 2000 tahun lalu terjadi hari ini. Betul? Iya betul Pak. Sedih Orang banget. banyak. Hah? Sedih loh. Sedih sebenarnya maksudnya sedih aja kok bisa gitu loh. Orang yang sudah Cuma orang Kristen yang bisa menyesatkan orang Kristen. Orang model saya yang bisa menyesatkan Bapak Ibu sekalian. Ingat. Saya nih benar-benar bersyukur sama Tuhan diberikan kebenaran yang sebenar-benarnya. Ketemu orang sedikit, saya mau menjangkau begitu banyak orang, pengen banget. Sedikit, kenapa? Tuhan yang kirim. Orang-orang Bapak Ibu sekalian ini punya hati yang luar biasa. Tuhan yang kirim buat saya kasih tahu supaya Bapak Ibu ini bisa ngasih tahu orang lain. Itu hati. Benar. Jangan pikir Bapak Ibu dikirim kemari ketemu saya ngobrol. Bukan, karena Tuhan baik sama kita semua. Tuhan mau seperti kita. Amin. Kita ini seperti saya semua, belajar semua seperti saya, mengerti siapa dia semua. Supaya kita tanpa didorong, tanpa disuruh, ada komando dalam hati. Kabarkan, beritakan kebenaran ini. Pertama-tama, orang dalam rumah, anak, suami, ya, istri semua kasih tahu itu. Saya tiap minggu udah 3 tahun, tiap hari minggu keluarga dulu nomor 1, ajarin. Saya punya ponakan dari umur 11 sampai umur 14 ngikut saya. Nanya pendeta, pendetanya celongok, nggak ngerti, bingung ditanya sama ponakan saya umur 14. Ikut katekisasi, pulangnya nanya saya, ini gimana yang katekisasi ngajarinnya begini? Bayangin, 14 tahun makannya bukan nasi, bukan bubur, bukan susu, batu dari saya kasih makan. Nggak ada yang bisa goyang dia. Kenapa? Kuat fondasinya dia. Hanya habis-habisan sama dia. Katekisasi ini yang ngajarin katekisasi apa dia ngajarin katekisasi orang? 14 tahun. Jadi pemimpin di dalam grup selnya dia. Ngajarin orang 14 tahun. Tuh, saya memberi fondasi kepada ponakan-ponakan saya. Nggak main-main.
Tanyanya, Iya, usah. Kalau pendeta ditanya sama dia bisa bingung. Kalau nggak ada database firman Tuhan nggak akan bisa jawab. Pertanyaannya aneh-aneh. 14 tahun. Gitu. Akhir zaman nih nabi palsu, buset. Dah, ampun dah. sedih ya Pak. Sedih banget maksudnya. Aduh, saya dengar sedih loh waktu viral begitu. Malah dibilang, Bu, Ibu nak dengar semua satu khotbahnya, Bu. Dengar semua dulu, Bu, supaya Ibu mengerti penjelasannya apa gitu. Ya ampun. Mau penjelasan apa lagi? You sudah bilang Yesus bukan juru selamat. Mau penjelasan apa lagi? Ya katanya bukan begitu maksudnya katanya, Pak. Ya mau membela diri kan? Iya. Udah dicerca-cerca sama orang sedunia, termasuk saya. Malu dia. Mau membela diri. Yang benar, bikin lagi YouTube yang baru. Saya sebagai pendeta memiliki jemaat 10.000. Rumah saya sebesar ini. Hasil saya sekian. Uang saya sekian. Kasih tahu kepada dunia. Hari ini akan saya berikan itu semua. Saya mau tinggal di pinggir jalan karena apa? Saya malu sama Tuhan. Baru 2 jempol, baru saya tepuk tangan. Langsung saya bilang, ayo pengikut, ikutin orang begini. Robek bajunya, di pinggir jalan. Dia tinggal di pinggir jalan. Dia malu sama Tuhan. Dia buang semua itu. Dia kasih semua kepada siapa saja. Orang miskin kayak dikasih. Jangan bikin, oh bukan maksud. Enggak, buang semua. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya. Bukan kamu yang ditinggikan, tapi Kristus yang ditinggikan. Baru jempol. Baru saya bisa lihat, baru saya angkat jempol. Ini baru keren. Amin. Oh, cuman alasan ini, mulai hari ini, saya sudah bukan gembala lagi. Stop. Saya mau tinggal di jalanan aja. Sampai Tuhan yang pulihkan Hebat saya tuh, Pak. kembali. Hebat tuh. Hebat tuh kalau bisa begitu. Gembala-gembala. Itu kitanya jadi respect. Dan kitanya jadi memuliakan Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan merendahkan dia. Seperti siapa? Nebukadnezar. Jadi apa? Jadi jadi sapi. Raja yang begitu menguasai dunia dijadiin sapi sama Tuhan. Belum masih mending tinggal di jalanan. Jadi sapi makan rumput. Tuh Nebukadnezar. Betul? Menguasai dunia loh. Nebukadnezar, raja yang menguasai dunia loh. Dijadiin sapi sama Tuhan, makan rumput. Berapa lama? 7 tahun aja, nggak usah malu-malu. Apa yang terjadi setelah dia sadar? Dia memuliakan Tuhan. Bayangin. Orang yang begitu sombong bisa memuliakan Tuhan. Nebukadnezar. Tuh. Jangan sampai Tuhan jadiin dia sapi. Repot. Tugas saya memberitahu kalian semua di sini supaya kita jangan ditipu model-model begini. Supaya kita jangan masuk perangkapnya nabi palsu. Waspada. Jangan sampai ada orang menyesatkan kamu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, ini dulu.